Yang kedua adalah berkat itu kalau kita diselamatkan oleh Tuhan. Diselamatkan. Orang Israel diselamatkan dari Mesir, dari semua di padang gurun, walaupun mengalami hal yang tidak baik. Tapi Tuhan menyelamatkan mereka. Penyelamatan. Ayo, ayat 6 kita baca. Kok 14 terus ya? Mungkin saya kecepatan habisnya ini. Nah, yang kuning itu 2-3. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah, yang menyelamatkan kami. Engkaulah kepercayaan segala ujung bumi dan samudra-samudra yang jauh. Ini pakai TB2 ya, mungkin agak meleset-meleset dikit. Ini pakai Alkitab yang terbaru, TB2 ya. Dengan perbuatan yang dahsyat, dengan mujizat-mujizat, Allah Engkau ya, tak aneh menjawab. Allah yang dengan keadilannya ya, Allah yang Zedek gitu ya, yang luar biasa itu. Memakai kata Elohi. Elohi itu kalau kita tahu kata Elohi itu juga dipakai oleh orang-orang Kanaan untuk menyebut dewanya. Nah, tapi kita tahu Elohi ini bukan dewanya Kanaan, tapi Elohi ini adalah Allah Yahweh. Nah, ini ya, Engkau Allah yang menyelamatkan kami. Allah Elohi yang menyelamatkan ya, Yishenu di sana dikatakan ya. Dia yang menyelamatkan kami ya. Ya, ada kata Yishenu ya. Saya ajak balik ke gambar ini. Bapak Ibu, Imlek selalu identik dengan gambar ini. Apa ini? Bapak Ibu sudah tahu ya. Ini monster Nianzhou ya, Nianzhou. Nah, Nianzhou ini monster yang tinggal di gunungan, ceritanya ada. Kemudian dia akan turun gunung dan setiap akhir tahun tanggal 1 belum tanggal 1 dia pasti makan orang. Nah, ya, makan orang. Jadi orang-orang Imlek ini sembahyangnya bebas, diselamatkan dari mangsa dari Nian ini, ya toh? Ya. Kita sampai sekarang sudah lewat ya, tahun baru ini sudah bebas, sudah tidak dimangsa oleh Nian ya. Nian ini memangsanya pas tahun baru ya, pas tahun baru ya. Kita dimangsa oleh Nian ya, Nianzhou. Betulkah? Betul. Kenapa kok betul? Apa sebetulnya Nianzhou? Apa itu Nian? Nian bahasa Mandarinya apa? Nian tahun. Dan kalau tulisannya juga tahun, ya, Nian, tahun. Tahun itu kalau diidentikan dengan istilah di Alkitab waktu. Waktu itu makan orang enggak? Makan orang, betul ya. Selamatkanlah waktumu, ya. Selamatkanlah dirimu. Percayalah kepada Tuhan Yesus sebelum waktumu habis. Pengkhotbah 3. Setiap orang ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu mati, meninggal. Nah, kita semuanya sudah lahir, tinggal tunggu waktunya apa? Nggak ada yang ngomong. Memang begitu ya, memang ini ya, waktu. Dan waktu inilah yang makan orang. Setiap tahun di GKT wilayah 5 selalu ada yang mati. Betul nggak? Tahun 2024 Jajak ada yang mati nggak? Berapa orang? Ada yang ngomong banyak. Tak jemaat ilegal nak ditambahan, udah? Ya, ini jemaat 100 tiap tahun mati 10, ya toh? 10 tahun 14 rono, ya toh? Ya. Itu makan orang. Ya, karena itu mari kita pikirkan Imlek ini waktu. Kita dimakan oleh waktu. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Yang bisa menyelamatkan lewat waktu. Artinya apa? Saya hidup secara jasmani memang batasnya ada di situ. Tetapi ada keselamatan yang membuat saya hidup selama-lamanya, hidup kekal. Siapa yang bisa? Elohe Yishenu tadi, ya. Allah yang menyelamatkan tadi.
Allah yang menyelamatkan dari mana? Dari Allah sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Betul? Yesus Kristus di dalam bahasa aslinya memakai kata Yesha. Yesha itu menyelamatkan, dan Yesus adalah Yeshua. Dan inilah Yeshua. Kalau bahasa Mandarin ada istilah radikal, jadi kalau tulisan ada radikal-radikalnya. Kalau bahasa Ibrani juga mirip, ya. Yeshua, Y itu Yod mengarah kepada Yahweh, dia Allah yang menciptakan. Shin, dia juga mengarah kepada Shaddai, Allah yang sungguh-sungguh berkuasa, tetapi Allah yang menghancurkan iblis, menghancurkan dosa. Ya. Kemudian wow, itu artinya paku. Paku itu paku apa? Setelah Yesus disalib, baru tahu paku itulah paku yang disalib untuk Yesus. Paku yang menyelamatkan. Ayin itu artinya mata. Mata itu bagi Allah apa? Dia maha mengetahuinya. Ya. Orang yang sudah diselamatkan, orang yang dipanggil, orang dekat, Allah mengetahuinya. Dan inilah Yesus yang menyelamatkan. Allah yang menyelamatkan di sini. Jadi kita mendapatkan berkat bukan cuma duit, bukan cuma makan. Tapi kalau kita diselamatkan, itu adalah berkat. Betul ya? Kalau tadi kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu berkat. Yang kedua, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita satu-satunya, itu berkat. Banyak orang yang sudah dikenalkan kepada Yesus tidak iso percaya, nggak masuk akal, nggak ada masuk iso bangkit dan lain-lain, nggak masuk akal. Kalau Tuhan mengizinkan, kalau Tuhan memberkati, maka orang itu akan percaya kepada Tuhan Yesus dan dia boleh diselamatkan. Amin. Bapak Ibu sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Amin. Di dalam bahasa Mandarin istilah datang itu lai, itu tulisannya seperti itu. Ini periode yang lalu ya. Yang sekarang lainya bukan gini ya. Ini ada thread ya, thread, ada tik gitu ya. Nah, ini play yang dulu ini ya. Kalau dilihat ada salib ya, kemudian ada orang besar, ada ren besar, itu Tuhan Yesus, ada ren kecil-kecil di kanan kiri ya. Nah, itu apa? Penjahat di dua kanan ya. Kalau lihat karikaturnya ya, salib, ren, ada ren lagi, ya dah, ren lagi. Ya. Nah di bawahnya itu dikatakan cucai itu ada tinggal, ya. Tinggal di mana? Tinggal di orang. Yang pinggir itu bentuk kayak gini itu sebetulnya ren juga, tapi diberdirikan. Ren kan gini, ren. Tapi kalau diberdirikan jadi, ya. Nah ini orang tinggal di dalam dirimu. Yesus datang dan tinggal dalam dirimu, itu adalah berkat. Betul? Amin. Ini yang harus kamu ingat. Di Imlek ini yang harus dipikirkan. Orang lain mau berpikir lain, terserah. Tapi orang percaya, orang Kristen ini. Nah ini yang paling menyenangkan. Berkat itu apa? Berkat dikatakan berkat itu berkat berkelimpahan itu kalau cukup, bukan banyak, tapi cukup, betul ya? Kenapa? Ada orang yang terima banyak, tapi tidak cukup dan belum cukup, ya. Ada orang yang terima segini, tapi sudah cukup. Ada yang terima banyak, kelihatannya berkelimpahan, tapi bocor di mana-mana. Akhirnya tidak cukup, betul ya? Yang bisnis pasti tahu nih bocornya di mana ya. Apalagi sekarang ada Cortex lain-lain ya, perpajakan apa yang terakhir ya. Hati-hati ya di sini. Sampai di mana kita ya, hati-hati. Kalau kita dapat berkat, kalau itu berkat Tuhan, itu pasti cukup. Kecukupan cukup. Di dalam sana hasil tanah yang melimpah cukup, gandumnya cukup, kambing dombanya cukup, ya cukup, semuanya cukup, betul? Nih ya, saya ajak untuk yang langsung ya. Mazmur 65 ayat 10, yang kuning itu 2-3. Engkau memperhatikan tanah itu dan menjadikannya subur dan memperkayanya dengan hasil yang melimpah. Sungai Allah penuh dengan air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau mempersiapkan tanah itu, ya, mempersiapkan.
Engkau, yaitu Allah, memperhatikan. Kata memperhatikan, ya, itu memperhatikan sebetulnya istilahnya mengunjungi, ya, visit, visit. Allah visit, ya, visitasi. Kalau ada visitasi, biasanya kita visitasi, Bapak Ibu, biasanya visitasi atau divisitasi. Bapak Ibu biasanya besuk atau dibesuki. Kalau dibesuki senang nggak? Nah, kalau dibesuki Allah itu sama dengan diberkati. Kalau dibesuki majelis, senang nggak? Wah, ngentek-ngentek teh, ya, samilan entek kabeh. Jadi besuki gembalanya, senang nggak? Ya, dapat berkat nggak dibesuki itu? Ya, paling-paling dikokon nang gereja minggu. Ya. Apalagi emak-emak, tapi ngomele sakwise gembalanya pulang. Ini mulai baru ngomel. Ya. Dibesuki, dikunjungi itu berkat. Kalau enggak ya minta berkat, minta itu. Kamu kunjungan kepada saya itu tujuannya apa? Berkati aku dan iya berkat aku. Itu bukan di kayak angpol ya. Kayak angpol nanti urusannya majelis keluar. Ya. Tapi berkat itu. Ya. Berkat kunjungi itu berkat. Bagaimana ada doanya, bagaimana ada pembicaraannya, bagaimana ada hati ke hati ngomong, dan kemudian ada jalan keluar yang disampaikan untuk sesuatu yang sebelumnya tidak terdapatkan jalan keluar. Itu berkat. Visitasi itu berkat. Dan orang yang visit itu memberkati. Makanya lek visitasi ojo akeh-akeh, engko entek, kopi entek dan lain-lain. Sakno sing dibesukin. Wong besuk nang romahe orang 10 orang masuk kabeh. Oh iya. Nah tuh. Ya. 2-3 orang kan kalau biasa ya tembalannya dewean kan pasti pernah ya toh. Nah, itu berkat. Allah itu sendirian ya toh. Pakata ya. Pakata itu pakat itu besuk. Allah mengunjungi. Begitu Allah mengunjungi tanah itu, tanah pusaka, tanah itu jadi subur. Kita katakan di sana ya. Allah memberkati, ada cufu di sana ya. Cufu di sana ya. Pakai bahasa Mandarinnya ada cufu. Allah memberkati. Dan kalau memberkati tanah jadi subur, gandumnya cukup untuk dimakan. Tanah itu panennya cukup ya. Yang bisa Mandarin langsung bisa baca dengan cepat itu ya. Seret, ya. Yang tidak bisa yo telur naik ya, anggap ngerti ya. Saya juga nggak terlalu ngerti ya. Dan ini berkat ya. Nah, harapan berkat ada di dalam makanan-makanan yang saya balik ya. Nah, kalau sudah soal makanan itu senang. Padahal makanan ini sebenarnya apa? Di Imlek satu harapan. Betul ya? Satu harapan untuk berkecukupan. Aku senang makan lumpia goreng sambil makan lumpia goreng. Iki emas yang mencukupi kebutuhanku. Lapis legit. Oh, inilah berkat yang berlapis-lapis untuk keluargaku supaya cukup. Ya. Ini pangsit. Ya, pangsit goreng dan lain ini emas, duit emas yang cukup untuk keluargaku. Berkat. Satu harapan, satu simbol, ya, simbol. Makanya Pak Jai itu tadi ya larinya ke sini gitu. Pak Jainya enggak mau tapi ininya mau ya enggak cocok. Gitu ya, mau kabeh ada Pak Jai gitu. Ya sama ya. Ya. Kemudian apa itu? Ya, mie panjang umur. Wah, panjang umur. Ya, kalau senti jiankang ya umurnya pasti panjang ya, sesuai dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Ya. Makanan it's okay. Itu satu pengharapan. Tapi yang paling penting adalah kalau kita cukup sampai sekarang, makan kita cukup, pakaian kita cukup, kita punya rumah, kita bisa beri persembahan, kita bisa bantu orang. Itu adalah berkat. Amin. Mazmur 65 itu pertama berkat itu kalau apa? Kalau kita bisa menyembah Tuhan. Berkat itu kalau kita bisa menyembah. Banyak orang kepingin menyembah Tuhan, nggak bisa menyembah. Hatinya nggak senang. Waktu di gereja nggak senang, nggak bisa nyembah Tuhan. Yang kedua, kalau kita diselamatkan. Banyak orang datang ke gereja, bahkan sampai tingkat pendeta.
yang tidak percaya kepada Yesus masih ada. Nantinya, itu cuma cari berkat-berkat jasmani. Ketika berkat itu kalau kita berkecukupan. Amin. Inilah yang harus kita hayati. Karena itu, mari saya ajak ya, berkat dan kelimpahan yang terakhir. Nah, berkat dan kelimpahan ya, itu tadi yang abadi, yang yong itu ya, kekal, itu hanya didapat di dalam Kristus Yesus. Amin.